Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan pemerintah dalam pemberlakuan hukum ekonomi Islam. Indonesia dan Islam. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hukum nasional yang dibangun setelah merdeka. Sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu ada sistem hukum Eropa kontinental, ada sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Perilaku pemeluknya itu tidak lepas dari syariat yang dikandung agamanya. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hopipa dari Prodi Perbankan Syariah dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kategori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam itu ada 3. Yang pertama syariat. Syariat itu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syariat itu sifatnya tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat. Yang kedua ada fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fikih adalah hasil kemampuan intelektualitas ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Hadis, yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat. Yang terakhir, yang ketiga ada siasah syariah. Apa itu? Yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama. Siasah syariah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh besar terhadap siasah syariah. Menurut Sementoro, hukum ekonomi merupakan seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh suatu negara yang bersangkutan. Dan adapun ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Melalui ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu-individu sejumlah kemudahan dalam bekerja sama berlandaskan syariah, tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan. Ekonomi Islam itu meliputi ada industri halal, makanan, pariwisata, fashion, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, bahkan energi terbarukan. Dalam hukum Islam itu memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional, yaitu yang pertama ada undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini, yaitu ada undang perkawinan, ada undang peradilan agama, undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, zakat, otonomi khusus Nagro Aceh Darussalam, serta beberapa undang-undang lain. Yang kedua, ada jumlah penduduk Indonesia itu yang mencapai kurang lebih 90% beragama Islam. Nah, ini akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya. Yang ketiga ada kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak sekali aktivitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini. Nah, ini merupakan cerminan kesadaran mereka dalam menjalankan syariat atau hukum Islam.
seperti pembagian zakat dan waris. Dan yang terakhir, ada politik pemerintah. Dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan sekali. Nah, tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah untuk mengadopsi hukum Islam, maka cukup berat untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Undang-undang ini juga yang pertama kali menyebut Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas pemberi rekomendasi untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah itu adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Posisinya sama seperti Dewan Komisaris, namun khusus mengawasi pelaksanaan prinsip syariah. Undang-undang ini juga yang pertama kali menyebut Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas pemberi rekomendasi untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua ada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni tahun 2008. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah ini menandai sebagai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum yang jelas. Pada tahun 2014 hingga awal 2018, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk kegiatan perbankan syariah, yaitu tentang produk perbankan syariah, kelembagaan dan profesi, tata kelola, dan tingkat kesehatan perbankan. Dan yang ketiga ada Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ini memberikan landasan dan kepastian hukum kepada LKM atau Lembaga Keuangan Mikro dalam melakukan kegiatannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kegiatan utama LKM ini apa? Yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Undang-undang LKM ini menjamin kepastian hukum bagi LKM dan menjalankan kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang kerap dipermasalahkan. Nah, prinsip LKM syariah telah diatur sebagai alternatif usaha LKM dalam undang-undang ini. Yang keempat ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan ini untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal sesuai dengan standar syariah. Ruang lingkup Undang-Undang JPH ini begitu luas sehingga bisa disebut payung hukum standar produk sesuai syariah. Nah, ada lagi nih jenis peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui, yaitu Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi ini disusun oleh Mahkamah Agung sebagai solusi kekosongan hukum mengadili sengketa ekonomi syariah. Mahkamah Agung merasa perluasan kompetensi peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah ini butuh pedoman khusus bagi hakim. Namun tentu saja isinya juga mengikat bagi semua warga negara yang menjalankan hukum ekonomi Islam. Nah, hal itu karena hukum ekonomi Islam ini juga terbuka untuk dijalankan non-muslim. Sehingga sengketa ekonomi syariah juga melibatkan pihak-pihak yang lain. Dan peluang dalam pemberlakuan ekonomi Islam itu semakin prospektif dan meningkat secara holistik.
peluang ini? Yang pertama adalah populasi masyarakat muslim yang cukup besar. Yang kedua itu produk lembaga keuangan syariah yang teruji dan akuntabilitas. Dan yang ketiga ada regulasi lembaga keuangan syariah yang terus membaik dan sejalan dengan tujuan hukum. Apa sih tantangannya dalam pemberlakuan ekonomi Islam? Yang pertama itu masih minimnya sekali pakar ekonomi Islam yang berkualitas, yang tentunya yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Yang kedua, adanya ujian kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional yang belum memadai. Nah, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya training dan konsulting dalam bidang ini. Dan keempat, ada peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif yang masih rendah. Dan yang terakhir adanya terjadinya sengketa ekonomi syariah yang juga bisa melibatkan pihak-pihak non-muslim. Nah, oleh karena itu, kecurigaan intoleransi agama harus disingkirkan. Saran dari saya yaitu otoritas ini terkait perlu lebih mensosialisasikan keberadaan dan manfaat dari pemberlakuan hukum ekonomi Islam kepada akademisi, baik akademisi, praktisi, dan masyarakat yang mampu menopang ekonomi nasional. Yang terakhir itu kerangka penguatan eksistensi dan kapitalisasi pasar lembaga keuangan syariah itu perlu dirumuskan kebijakan strategis dan mendasar. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.